Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada mata kuliah perencanaan sosial. Mari kita awali sesi ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang jenis-jenis perencanaan sosial. Jadi ada 4 perencanaan sosial, ada 4 jenis perencanaan sosial. Ya. Ini yang nanti akan kita bahas pada pertemuan mulai minggu ini sampai mid semester. Ya. Jadi ada 4 ini yang nanti akan kita bahas. Yang pertama ada transformasi sosial, yaitu bagaimana mengubah kondisi masyarakat secara komprehensif dari masyarakat miskin menjadi masyarakat maju, dari masyarakat konflik menjadi masyarakat damai, dari masyarakat pertanian menjadi masyarakat industri, seperti itu ya. Jadi skalanya besar. Nanti akan kita bahas pada pertemuan ini. Dan besok kita akan berjumpa dengan topik berikutnya, bagaimana perencanaan sosial itu mendesain pemerataan kesejahteraan. Ya. Bagaimana kesejahteraan itu tidak hanya mengumpul pada satu kelompok, bisa kelompok atas saja. Bagaimana meratakan kesejahteraan yang ada di kelompok atas ke kelompok bawah, atau bagaimana kesejahteraan yang ada di satu tempat itu bisa diratakan ke tempat lain, seperti melalui transmigrasi, melalui bedol desa, memindahkan satu tempat ke tempat lain yang secara kesejahteraan lebih memungkinkan. Lalu ada partisipasi sosial, bagaimana kita mendesain supaya masyarakat itu ikut terlibat di dalam proses pembangunan. Ya, misalnya dengan membuka ruang-ruang partisipasi sosial, ya tentu saja itu diawali dengan membekali masyarakat dengan keterampilan, lalu menyediakan ruang-ruang di mana masyarakat bisa ikut berpartisipasi. Pendidikan misalnya tidak hanya tugas pemerintah, tapi kita membuka peluang kepada semua pihak untuk ikut berpartisipasi mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Ya. Lalu partisipasi di dalam pembangunan infrastruktur, masyarakat bisa terlibat gotong royong dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ini adalah pelayanan sosial. Bagaimana kita mendesain program-program pemerintah untuk memberikan layanan sosial kepada masyarakat. Ya. Pendidikan untuk orang miskin, pendidikan untuk kaum difabel, ya. Kesehatan untuk lansia, pemilu untuk difabel misalnya. Ya. Jadi bagaimana pemerintah memberikan layanan sosial. Jadi ada 4 ini yang nanti akan kita pelajari. Hari ini kita masuk pada poin yang pertama. Mudah-mudahan kelihatan ya. Partisipasi, transformasi sosial. Transformasi sosial adalah upaya untuk mendesain sebuah situasi untuk mengubah masyarakat secara keseluruhan. Saya ingin cerita tentang apa yang terjadi di negara kita seusia saya, ya 40-50 tahun yang lalu. Ya. Apa yang terjadi? Ada sebuah buku yang terbit awal tahun 70-an. Ya. Ini akselerasi modernisasi pembangunan 25 tahun. Intinya ini. Lalu di breakdown menjadi bagian strategi politiknya ini, strategi kebudayaannya ini. Ini adalah desain dari perencanaan sosial pemerintah Orde Baru, ya, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, mantan Presiden Soeharto. Nah, salah satu tangan kanan, ada 2 tangan kanan di sini, ya, ada tangan kiri. Yang pertama adalah Ali Murtopo, ini ahli intelijen yang penulisnya ini. Lalu di sini ada Sudarmono. Sudarmono ini juga, mereka bertiga sama-sama tentara, sama-sama anak buahnya Panglima Sudirman, sama-sama terlibat dalam perebutan kemerdekaan.
lalu mereka punya kesempatan untuk memimpin bangsa, menjadi presiden, ini menjadi menteri dalam negeri, sebelumnya sebagai ketua Golkar, lalu ini menjadi menteri penerangan. Ya, menteri penerangan itu juru bicaranya pemerintah kepada masyarakat. Pada waktu itu belum ada internet, belum ada YouTube, ya. TV pun sangat jarang. Seingat saya di kampung saya itu yang punya TV cuma 2 orang, ya, Pak Lurah dan Pak Carik. Selain itu semua orang nontonnya di rumah 2 orang itu. Sehingga pemerintah perlu memiliki satu metode untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, saya ingin bercerita, membuat contoh bagaimana perencanaan sosial itu dilakukan oleh pemerintah Orde Baru, ya, untuk menciptakan kerukunan sosial di akar rumput. Karena pada 15 tahun sebelumnya, ya, 10 tahun sebelumnya, 15 tahun sebelumnya, Indonesia dilanda oleh perpecahan sosial yang sangat masif. Jadi pada Orde Lama, ya, pada masa pasca kemerdekaan, Indonesia meniru Belanda karena kita jajahan Belanda, ya. Orang-orang pinter kita zaman dulu, ya, Wakil Presiden Muhammad Hatta, lalu Perdana Menteri Muhammad Syahrir, kebanyakan alumni Belanda, ya. Kalau Bung Karno alumni Bandung, ya, ITB, produk lokal. Sehingga ketika kita merdeka lalu menyusun sistem parlemen, sistem politik, sistem partai, itu mengikuti Belanda yang disebut sebagai politik liberal berbasis ideologi, ya. Ada ideologi politik. 3 di antara yang paling besar adalah nasionalis di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Lalu ada kelompok Islam, Masyumi, ya, waktu itu NU dan Muhammadiyah masih bersatu di bawah bendera Majelis Syuro Muslimin Indonesia, disingkat Masyumi. Itu partainya orang Islam. Lalu yang ketiga ada Partai Komunis Indonesia, PKI. Ada banyak tokoh di sana, salah satunya Musso yang memberontak pada tahun 48 dan Aidit yang nanti kita lihat memberontak pada tahun 65, ya. Politik ideologi ini mengakibatkan perpecahan akar rumput, ya, karena politiknya adalah politik liberal di mana partai politik itu memiliki anggota. Kalau kalian tadi malam ikut acaranya Senat Mahasiswa, kita bicara tentang idealisme partai politik itu seperti apa. Nah, gambarannya kira-kira seperti ini. Partai politik itu punya pendukung yang sangat setia sampai ke akar rumput. Sehingga yang terjadi adalah masing-masing kelompok di masyarakat itu punya partai politik mereka masing-masing. Nah, menjelang pemilu selalu terjadi pertarungan antar politik, ya, antar partai politik. Nah, tetapi karena ideologinya ini sangat serius, maka pertarungan itu menjadi sangat serius. Nasionalis, ya, kelompok nasionalis di bawah Soekarno itu mementingkan persatuan Indonesia. Pokoknya apapun kita, siapapun kita ini satu bangsa, kita bersaudara. Orang Aceh yang Muslim, orang Papua yang Kristen, orang Jawa yang campur agamanya, ya. Itu semuanya bersaudara. Mari kita bersatu melawan penjajah, membangun kemerdekaan. Itu kalau jargonnya Soekarno. Nah, kelompok Islam, ya, Indonesia ini adalah negara Muslim, ya. Siapa yang membangun Indonesia? Itu umat Islam. Yang menyatukan Aceh sampai Maluku itu adalah umat Islam. Siapa yang paling besar jasanya mengusir penjajah? Umat Islam. Oleh karena itu umat Islam harus berdiri di depan dan menjadi pemimpin pembangunan bangsa. Ya, ini jargonnya partai politik Islam. Sementara partai PKI, Partai Komunis, fokusnya adalah menghilangkan ketidakadilan. Apa bentuk ketidakadilan? Adalah
kesenjangan ekonomi. Ya, kita tahu pada zaman dulu ada tuan-tuan tanah termasuk kiai-kiai, ya, pemilik pondok pesantren itu tuan tanah yang luar biasa, banyak tanahnya, sementara masyarakat di sekitarnya yang miskin-miskin itu adalah buruh tani. Nah, menurut PKI itu salah, itu tidak adil. Yang adil adalah tanah dikuasai negara dibagi rata untuk masyarakat. Yang kaya dapat ya sesuai kebutuhan, yang miskin juga dapat sesuai kebutuhan. Tetapi jangan dikuasai oleh satu orang tanah itu. Itu namanya land reform, ya, reformasi kepemilikan tanah. Nah, tentu saja itu mendapatkan tantangan dari kelompok Islam maupun kelompok nasionalis. Nah, masalahnya adalah ideologi itu kemudian sampai pada nilai-nilai moral, ya, nasionalis persatuan, Islam. Nah, sehingga nah ini terjadi pertarungan antara Masyumi yang sangat religius, kemudian PKI yang materialis, ya, ateis, ya. Ini pamflet pemilunya. Memilih Palu Arit berarti menyerahkan Indonesia pada kekuasaan asing. Untuk menghindari itu, tusuklah bulan bintang, ya, suruh memilih Masyumi ketika pemilu. Nah, ini digambarkan bahwa Partai Komunis itu pusatnya di Uni Soviet pada waktu itu. Sehingga kalau Partai PKI menang, maka Indonesia menjadi bawahan dari Uni Soviet. Nah, sementara di bawah kekuasaan Masyumi, PSI, uang saudara digunting. Ini ada sebuah peristiwa ketika Menteri Keuangannya dari Masyumi, ya, namanya Syafruddin Prawira Negara, itu pernah punya kebijakan menggunting uang. Jadi uang yang kita miliki itu nilainya tinggal separuh. Kalau ada uang 1.000 digunting, nilainya tinggal 500. Kalau kita punya uang 500, nilainya uang kita itu tinggal. Karena terjadi inflasi besar-besaran tahun 60 awal, ya, 61 62, ketika terjadi perang, selesainya perang Korea. Jadi pada awal perang Korea Indonesia makmur karena karet dan jualan hutan kita itu saingannya Korea. Ketika Korea perang, maka kita jualan barangnya sangat beruntung. Tapi ketika kemudian Korea damai, mereka ikut jualan karet dan lain-lain, ekspor kita menurun, kesejahteraan kita menurun, uang kita terjadi inflasi namanya. Inflasi itu barang-barang menjadi terlalu mahal. Daripada membawa uang terlalu banyak, kata Pak Syafruddin, uang kita nilainya dikurangi separuh saja deh. Jadi namanya gunting Syafruddin. Nah, ini yang diolok-olok oleh PKI. Nah, pertarungan ini kalau di tingkat politik kita tahu, ya, anggota DPR itu ya kalau berdebat hanya ketika di mimbar. Selesai di mimbar ya mereka ngafe bareng karena mereka digaji oleh negara. Tapi rakyat di masyarakat, ya, rakyat jelata masyarakat, apalagi zaman itu menganggap serius karena PKI, Masyumi itu isinya para kiai-kiai. Ketika para kiai-kiai ini dimaki oleh PKI, maka mereka marah. Demikian juga PKI menganggap Masyumi itu pengikutnya tuan tanah, kiai-kiai itu tuan tanah, dan itu terjadi pertentangan yang sangat sengit di masyarakat, ya, permusuhan, pemutusan saudara, ya, sampai akhirnya menimbulkan perpecahan di masyarakat. Ya, Orde Lama berbasis ideologi, lalu perpecahan politik di akar rumput. Lalu Presiden Soekarno itu punya program namanya Nasakom, ya. Nasionalisme agama komunisme. Jadi Bung Karno pengen menyatukan ini. Ya. Bagaimana nasionalis, agamis, komunis itu disatukan karena kembali lagi Soekarno nasionalis, ya, nasionalis itu yang penting kita bersatu. Ada yang menerima, ada yang tidak, ya, di kalangan Masyumi ketika itu pecah, ya, antara Masyumi modernis dan NU keluar dari Masyumi, NU menerima Nasakom, Masyumi tidak menerima, Masyumi dibubarkan, NU masih bisa berlanjut.
Ya, tetapi program ini gagal sehingga terjadilah peristiwa G30S PKI. Nah ini, Soekarno Nasakom, nasionalis agamis komunis. Tetapi karena program ini tidak bisa berjalan di masyarakat, karena terlanjur kebencian masyarakat itu terlalu kuat, maka terjadilah pemberontakan G30S. Nah, masalahnya G30S itu pada awalnya terjadi di pusat ya. Ada tentara PKI merebut kekuasaan dari tentara nasionalis. Tetapi karena permusuhan itu sudah terjadi sampai akar rumput, maka terjadi bunuh-bunuhan antara kelompok PKI dan kelompok nasionalis. Di kawasan Jawa Tengah, Pulau Jawa bagian selatan itu dominasinya PKI ya. Jadi mulai daerah Gunung Kidul, kemudian Wonogiri, Pacitan, Trenggalek, Malang, sampai Banyuwangi itu banyak kisah kiai-kiai yang dibunuh oleh kelompok PKI. Mereka dimasukkan ke dalam sumur, dihanyutkan ke sungai ya, pada awal-awal konflik. Lalu ketika di Jakarta tentara nasionalis menang, lalu diumumkan bahwa PKI sebagai dalang pemberontakan dan PKI dilarang, maka kelompok Islam balas dendam. Ya. Terjadi pembunuhan besar-besaran bukan oleh tentara tapi oleh rakyat sendiri, oleh kalangan yang anti PKI, terutama dari kalangan santri ya, yang merasa PKI pernah memusuhi, melukai, menindas ya. Kalau di daerah selatan ya, itu memang dominasinya PKI. Maka terjadi pembunuhan besar-besaran. Ya, orang-orang PKI itu diikat seperti ini ya. Nanti mereka disembelih seperti binatang dan dilempar ke sungai. Jadi Sungai Berantas ya, tahun 65 itu banyak sekali mayat mengapung setiap hari. Entah itu pembunuhannya di mana. Bisa di Malang, bisa di daerah Blitar, bisa di Tulungagung, bisa di Kediri. Itu mengalir sampai ke Surabaya di Jawa Timur ya. Sampai kadangkala beberapa bagian itu berwarna merah. Secara keseluruhan ada yang memperkirakan 500.000 korban sipil, ada yang mengatakan sampai 1.500.000 korban pembunuhan perang saudara antara PKI dan musuh-musuh. Karena PKI memang sangat provokatif ya di kampung saya di Jawa Timur ya, Jawa Timur di Kediri daerah selatan. Ada cerita PKI menyelenggarakan ludruk atau ketoprak, pertunjukan rakyat. Judulnya apa? Lakonnya Gusti Allah mantu. Ya. Allah punya hajat. Ya, Allah punya menantu. Nah ini kan mengolok-olok agama. Ya, Allah punya menantu. Nah, kalau di Islam Allah itu tidak punya anak, tapi kalau di Kristen kan Allah punya anak. Lalu Allah punya hajatan. Bagaimana Tuhan punya hajat? Itu adalah olok-olok PKI untuk mendiskreditkan kelompok agama. Ya tentu saja orang Islam marah. Ya, apalagi sudah berbicara soal tauhid, udah nggak ada ampun. Nah, orang-orang yang terlibat kegiatan-kegiatan semacam itu, kemudian ketika PKI menjadi organisasi terlarang, itu dihabisi betul, dibunuh sungguhan oleh tetangganya sendiri. Ya, jadi itu kemudian Nasakom gagal dan G30S PKI. Lalu lahirlah Orde Baru. Nah, Orde Baru di bawah Presiden Soeharto ini. Apa yang dilakukan oleh Orde Baru? Membuat perencanaan sosial. Ya, di sini. Ini tadi cerita awalnya. Mengapa perencanaan sosial Orde Baru ini penting? Karena awalnya masyarakat mengalami perpecahan politik sampai mengakibatkan bunuh-bunuhan antar masyarakat. Maka pemerintah Orde Baru membuat perencanaan sosial yang bertujuan melakukan transformasi sosial. Tujuannya apa? Apa yang dilakukan? Pertama, membuat program yang disebut sebagai politik masa mengambang. Partai politik tidak boleh lagi berideologi secara mati-matian.
Politik itu bukan agama. Politik itu bukan filsafat. Politik itu hanya pesta demokrasi. Ya, kita menjelang politik kampanye-kampanye. Setelah itu ya selesai, ya sudahlah, kita bekerja. Undang-undang politiknya dilarang, undang-undang politiknya diubah, partai politik dibatasi. Ya, hanya ada 3 partai politik, Golkar, P3, PDI. Ya. Yang ketiga-tiganya dikuasai oleh Golkar atau dikuasai oleh Orde Baru. Partainya Orde Baru itu namanya Golkar, meskipun dia bukan partai ya, tapi boleh ikut pemilu. Lalu ada P3 itu partainya orang Islam. Lalu ada PDI itu partainya Kristen dan nasionalis, sosialis itu masuk di situ. Nah, karena partai politik sudah terbatas, tidak boleh kampanye yang aneh-aneh, maka masyarakat tidak banyak terlibat di dalam politik. Lalu apa yang sebagai gantinya? Nah, pemerintah melakukan program KB, keluarga berencana, besar-besaran. Ini wajib maksimal punya anak 3, jadi mengurangi jumlah penduduk. Mulai tahun 70-an digalakkan kampanye ya, terutama untuk pasangan-pasangan muda. Tidak boleh, atau kalau dulu kan banyak anak banyak rezeki ya. Istri saya itu anak nomor 15 dari 20 bersaudara misalnya. Jadi kalau pada waktu itu berkampanye, pemerintah berkampanye untuk anak 3 cukup, 3 anak cukup. Jadi kalau pada masa Orde Baru 3 anak cukup. Setelah itu kemudian 2 anak cukup. Sebab apa? Sebab kalau anak itu banyak, orang tua itu tidak sempat berpikir apapun, tidak sempat merencanakan kehidupan anak. Ya sibuk ngurus anak yang baru lahir. Anak baru lahir itu repot sekali. Ya, nanti kakaknya merawat adiknya, kakaknya lagi merawat adiknya lagi, ibunya melahirkan lagi, sehingga masyarakatnya tidak produktif dan tidak bisa merencanakan masa depan. Makanya disebut sebagai keluarga berencana. Bagaimana keluarga itu bisa merencanakan anak. Kalau anak itu hanya 3 ya, begitu pernikahan usia 15 tahun, anaknya sudah berusia 14, 13, 10 tahun ya, mereka sudah mandiri, sehingga orang tuanya bisa berpikir ke depan, anaknya ini sekolah di mana nantinya. Orang tuanya juga bisa berkonsentrasi untuk membangun karir, untuk berdagang, menggarap sawah dan lain-lain. Waktu untuk memikirkan kehidupan menjadi lebih banyak ya, karena jumlah anak lebih sedikit. Ya, banyak anak itu bukan banyak rezeki, banyak anak itu banyak tabungan. Rekening tabungannya banyak, tapi isinya ya nggak tahu juga, ada yang ada isinya, ada yang enggak ya. Kalau banyak anak banyak rezeki itu salah, banyak anak banyak tabungan. Tidak semua tabungan ada isinya. Ya, kalau orang anaknya banyak itu sibuk ngurusi rekening, tidak ngurusi isinya. Kalau anaknya sedikit itu yang dipikir rekeningnya cuma 2, cuma 3, anaknya cuma 2, cuma 3, tapi isinya bagaimana kita mengisi. Ya. Lalu pemerintah menyelenggarakan program pendidikan yang sangat masif. Yang sekolah-sekolah dibuka sampai ke pelosok-pelosok. Namanya SD Inpres ya, tahun-tahun 70-an, 60-an itu, 70-an, 80-an. Jumlah anak sekolah meningkat. Jumlah zaman saya kecil tahun 80-an itu sudah jarang anak tidak sekolah. Ya, anak tidak sekolah itu berarti anak bermasalah. Dia tidak bisa bergaul. Tapi banyak anak, sebagian besar anak sekolah, ada yang sekolah di SD, kalau SD-nya penuh ya di madrasah. Nah, kita bermain sebagai satu generasi. Ya, tidak semuanya ngefek ya. Setelah lulus sekolah jadi apa ya nggak jadi apa-apa, tambah bisa apa ya nggak bisa apa-apa, sama dengan yang tidak sekolah. Tetapi dengan bersekolah itu orang punya wawasan, ya, punya teman yang bersekolah. Ketika temannya nanti pinter, dia punya tempat untuk bertanya, punya tempat untuk mengajak ke kota. Ketika temannya sukses di kota, yang tidak sukses kemudian diajak pergi ke kota, gitu kan? Itu bagian dari modal sosial. Jadi 3 program ini adalah upaya pemerintah Orde Baru untuk mendesain ya, masyarakat yang mengalami perpecahan akar rumput menjadi masyarakat yang rukun di akar rumput. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, masyarakat pedesaan itu sangat-sangat rukun. Itu sejak tahun 70-an. 80-an lah mulai ya. Pemerintah sendiri kemudian lebih banyak, nah ini
Presiden Soeharto membuat pembangunan, lalu berjumpa dengan masyarakat, terutama petani, bahkan Presiden sendiri ikut panen ya, disiarkan di TV, ya, sehingga masyarakat merasa untuk apa kontok-kontokan. Ya, sudah tidak jalan untuk kontok-kontokan, sudah dibuntu ya, partai politiknya dibuntu, sehingga masyarakat tidak bisa kontok-kontokan berdasarkan politik. Lalu jumlah anggota keluarga dikurangi dengan program keluarga berencana supaya kesibukan mengurus anak itu ada batasnya. Ya, yang punya anak dua cukup mungkin 10 tahun pernikahan sudah orang tua anak sudah bisa mandiri. Ya. Orang tua sudah bisa bapaknya mulai bekerja, ibunya ikut bekerja sehingga penghasilan ekonomi bertambah. Kalau dulu ibunya full ngurusi anak, bapaknya kadang-kala juga ikut ngurusi anak sehingga pekerjaan itu menjadi pekerjaan serabutan, tidak bisa bekerja tetap karena waktunya lebih banyak untuk mengurus anak. Dan yang terakhir pendidikan, kesehatan, infrastruktur itu digenjot oleh pemerintah Orde Baru pada waktu itu. Ya, sehingga hasilnya adalah terciptanya masyarakat yang damai di akar rumput sebagai hasil dari perencanaan sosial. Oke ya, ini adalah contoh perencanaan sosial untuk mengubah masyarakat yang tercekam oleh konflik antar ideologi politik menjadi masyarakat yang tidak berideologi secara politik dan damai secara sosial. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana perencanaan sosial salah satu jenisnya adalah transformasi sosial, mengubah satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Nanti di negara lain ada kasus di mana masyarakat pertanian diubah menjadi masyarakat industri, ya, atau dari masyarakat pertanian menjadi masyarakat perdagangan. Itu adalah transformasi sosial yang sifatnya komprehensif. Minggu depan kita akan masuk ke topik yang selanjutnya. Demikian, terima kasih. Mari kita akhiri sesi ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silahkan kalau ada pertanyaan dan komentar, tinggalkan di kolom dialog Google Classroom. Sampai bertemu minggu depan. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.